Terhormat Bapak Edo selaku Ketua Majelis GITC Patian, perkenankanlah saya mewakili dari keluarga Bapak Supri Hadi dan Ibu Eni serta Bapak Bambang Supriyanto almarhum beserta Ibu Suryanti Widyastuti Sarjana Pendidikan. Pada kesempatan ini kami menyerahkan temanten berdua kepada Bapak Ibu Majelis untuk dinikahkan dengan daub suci yang ada di GITC Patian, dan kami mengikuti tata cara sesuai dengan adat yang ada di GITC Patian. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kami serahkan temanten berdua kepada majelis untuk didaubkan suci di GITC Patian. Sekian, terima kasih. Mewakili dari pengurus gereja GITC Patian mengucapkan banyak terima kasih apa yang disampaikan oleh Bapak Tugiman, wakil dari keluarga kedua mempelai berdua. Kami siap untuk melayani pemberkatan nikah ini dan nanti akan dilayani oleh Bapak Pendeta Slamet Waluyo. Oleh sebab itu kami mengucapkan selamat datang dan selamat memasuki ruangan gereja tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kita semua. Amin. Terima kasih. Bapak, Ibu, dan saudaraku, mari kita akan bangkit berdiri, kita sambut mempelai berdua untuk memasuki ruang gereja. Berarti ini berdua. Di kursi anten sudah ada mic-nya belum? Yang satu di sana. Cek. Semakin hari semakin bertambah.
semakin hari semakin bertambah. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kami datang ke hadirat-Mu, membawa hati, membawa roh, membawa kesepakatan dengan Kau Tuhan. Kami datang di hadapan-Mu untuk diberkati oleh hamba-hamba-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kekudusan yang daripada-Mu menyelingkupi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, Jemaat kami mohon bangkit berdiri. Kebaktian, peneguhan dan pemberkatan nikah ini jadi atas pertolongan dari Tuhan, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, yang memelihara dengan penuh kesetiaan pekerjaan buatan tangannya. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Haleluya. Amin. Kami persilakan duduk kembali. Mempelai, kami persilakan duduk kembali. Haleluya. Aku mau bersyukur kepadamu Tuhan dengan segenap hati, dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selama-lamanya. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Amin. Selamat siang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam. Kiranya kasih karunia Tuhan senantiasa dilimpahkan dalam kehidupan kita. Saya ucapkan selamat datang kepada mempelai berdua dan kepada keluarga besar Bapak Supriyatini. Bapak Supriyati maksud saya. Juga selamat datang kepada keluarga besar Ibu Suryanti Pujiastuti. Selamat datang juga Bapak Pendeta Petrus dari GBI Keluarga Kudus. Selamat datang jemaat sekalian.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita ada di sini bukan karena kebetulan, namun karena anugerah Tuhan. Sebab Tuhan baik. Segala sesuatu yang dikerjakan dalam kehidupan kita, semuanya baik. Oleh sebab itu mari bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita dengan memuji dan menyembah Tuhan dengan pujian, semua baik. Semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, apa yang telah kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik, kau jadikan hidupku berarti. Mari bersama-sama kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Tidak ada kata lain selain kami bersyukur dan bersyukur kepadamu ya Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan yang telah kami nikmati di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kemurahan-Mu sungguh sangat berarti dalam hidup kami. Terlebih pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama menyaksikan karya agung Tuhan, di mana Tuhan telah mempertemukan kedua anak-Mu, saudara kami Gista Reriandini dan saudara Petrus Agung Widianto,
Dan pada pagi hari ini Tuhan akan mengikat mereka di dalam pernikahan yang kudus. Tuhan, ini semua karena anugerah-Mu. Oleh sebab itu kami semua sungguh mengucap syukur kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat pimpinan dan penyertaan Tuhan. Perjalanan mempelai berdua dan semua keluarga besarnya sampai di rumah Tuhan ini dalam keadaan selamat dan sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan pelayanan kami pada pagi hari ini. Ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini, kiranya Tuhan turut campur tangan, bekerja, memakai, memberkati setiap hamba-hamba Tuhan yang pada pagi hari ini boleh melayani-Mu Tuhan. Urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga pelayanan-pelayanan kami pada pagi hari ini diberkati oleh Tuhan. Terlebih kedua anak-Mu mempelai berdua, kiranya Tuhan juga berkenan memberkati dalam ibadah yang kudus ini. Demikian juga seluruh umat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Satu persatu Tuhan Engkau berkati mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui ibadah kami pada pagi hari ini benar-benar mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kiranya Tuhan berkenan melindungi kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Betapa indahnya, betapa eloknya, betapa bahagianya ketika kasih dari surga mengalir di dalam kehidupan kita semuanya. Dengan penuh rasa syukur, mari bersama-sama kita puji Tuhan. Kasih dari surga. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku.
Firman Tuhan pada pagi hari ini diambilkan dari kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Amin. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita masuk di dalam doa. Inilah puji-pujian kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa ketika kami memuji dan menyembah Tuhan, Tuhan berkenan untuk mendengarkannya. Bahkan kami percaya Tuhan bertata di atas puji-pujian kami pada pagi hari ini. Dan saat ini tiba waktunya bagi kami semua untuk mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami rendahkan hati kami. Kami kosongkan diri kami untuk bersama-sama mendengarkan, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan Tuhan sampaikan kepada kami semua melalui hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Kiranya Tuhan berkenan mengurapi hamba-Mu, sehingga semua yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu hanyalah kebenaran firman Tuhan saja. Mari Tuhan, Engkau katakan apa yang hendak Tuhan katakan kepada kami semua. Terlebih secara khusus kepada mempelai berdua pada pagi hari ini. Hamba-hamba-Mu siap untuk mendengarkannya. Terpujilah nama-Mu Bapa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Allah ini. Haleluya. Amin. Saudaraku Petrus Agung Widianto dan saudari Gista Ririandini, sudah beberapa kali kita bertemu membicarakan firman Tuhan di dalam katekisasi pranikah. Dan saya mendengar juga masih ditambah dari Bapak Gembala, Pak Pendeta Petrus. Betul ya Pak? Sudah banyak firman Tuhan yang kalian dengar. Tadi malam ketika Biston juga mendengarkan firman Tuhan. Saat ini juga akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah semua yang pernah kalian dengar betul-betul membekali kalian untuk memasuki hidup rumah tangga yang penuh dengan kebahagiaan. Masih ingat firman Tuhan tadi malam, 5 kunci kebahagiaan? Masih ya? Tidak perlu tak tanyakan lagi, hanya saya ingin menambahkan sedikit melalui firman Tuhan ini. Mari kita perhatikan baik-baik. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnya perempuan, lalu
dibawanya kepada manusia itu. Saya mau tanya kepada Mas Petrus Agung Widianto, berapa rusuknya yang diambil Tuhan? Berapa, Mas? Rusuk Adam yang diambil berapa, Mas? 1 ya, gitu ya. Lalu dibangun seorang perempuan. Berapa perempuannya, Mas? 1 ya, oke. Ini berarti Tuhan punya maksud supaya setiap kehidupan anak-anak Tuhan itu dipertemukan dengan satu pasangan hidupnya. Bukan 2, bukan 3, bukan 4. Betul ya? Jadi hanya 1, Mas. Siapa, Mas, untukmu yang 1 itu? Hanya Gista ya, nggak ada yang lainnya. Betul ya? Iya, itu yang dikehendaki Tuhan. Jangan ada Gista-Gista yang lain. Hanya 1, Gista Ririandini, sak jagat mung siji kuwi, Mas. Gitu ya. Karena hanya 1 itu. Lalu dari tulang rusuk itu dibangun seorang perempuan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa tulang rusuk yang diambil? Kenapa bukan tulang kepala? Kenapa bukan tulang kaki? Kalau tulang kepala nanti Mbak Gista ya menginjak-injak menjadi kepalanya suami, kan gitu ya. Firman Tuhan, bukan istri kepala suami, namun suami kepala istri. Tidak diambil dari tulang kaki supaya perempuan tidak diinjak-injak oleh lakinya. Begitu. Diambil dari tulang rusuk dekat dengan hati supaya disayangi, dikasih, dicintai, dilindungi, dirawat sedemikian rupa. Itu maksud Tuhan. Begitu ya. 1, karena hanya 1 ini saja yang dikehendaki Tuhan, maka itu harus dilindungi, harus dirawat, harus disayangi, harus dikasihi. Mas Petrus Agung Widianto tak kasih tahu, Mbak Gista Ririandini ini adalah mutiaranya Pak Hadi dan Bu Eni. Mutiara mereka. Mbak Gista ini adalah buah cinta kasih mereka. Mereka sangat mengasihi, menyayangi putrinya ini. Dan kalau jenengan menyia-nyiakan Mbak Gista urusan dengan itu, gede dhuwur pensiunan tentara di pistol jenengan. Gitu ya. Mbak Gista tak aturi perso. Mas Petrus Agung Widianto ini juga buah kasih dari Bapak Bambang dan Ibu Suryanti Pujiastuti. Hah? Kelintu Bu kula matur. Nuwun sewu. Suryanti Puji Suryanti Widias leres nggih Bu. Nuwun sewu. Kelintu anggen kula nyebut. Ibu Suryanti Widias Tuti. Mbak Gista, Mas Petrus ini juga sangat disayangi, sangat dicintai, sangat dihargai oleh ibunya. Sekalipun saat ini Bapak sudah di surga, Bapak bisa menyaksikan betapa besar anugerah Tuhan itu ya. Kalau sampai jenengan tidak menghormati suamimu ini, jenengan akan berurusan dengan ibunya itu. Sekalipun lemah lembut, anaknya enggak mau disia-siakan demikian saja. Betul ya Bu ya? Apalagi urusan kalian kalau sudah berurusan dengan yang ada di surga, berurusan dengan yang ada di sini saja enggak boleh main-main, apalagi berurusan dengan yang di surga. Oleh sebab itu yang 1 itu pertahankan sampai maut yang memisahkan. Amin. Itu ya. Lalu mari kita perhatikan lagi di sini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Laki-laki meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Meninggalkan bicara tentang kemandirian.
Tidak berarti begini, wes Bu, aku wis nikah, goodbye ya Bu, selamat tinggal Bu, wes nang kene dhewe ya Bu. Tidak begitu. Bicara kemandirian. Ketika orang sudah menikah harus betul-betul siap hidup mandiri secara finansial. Mandiri secara rasional. Mandiri secara mental. Itu maksudnya. Mandiri secara finansial. Saya doakan nanti secepat mungkin Tuhan karuniakan momongan dalam hidup keluarga panjenengan. Ketika sudah punya momongan, jangan sekali-kali, Bu, susune anakku entek. Ngerti? Mandiri secara finansial. Cukupi kebutuhanmu. Ketika engkau sudah berani meminang perempuan, harus berani bertanggung jawab sepenuhnya akan kehidupan rumah tanggamu. Amin. Kalau orang tua membantu sudah selayaknya, jangan ditolak bantuan mereka. Sekalipun kamu punya prinsip untuk mandiri, ya. Mandiri secara rasional. Pola pikirmu harus tajam, menatap ke depan. Aku harus mau melangkah, aku harus mau melakukan apa. Zaman dulu sebelum menikah, Bu, saya pakai pakaian ini pantas enggak ya? Pak, saya pakai pakaian ini pantas enggak ya? Sekarang sudah enggak seperti itu. Dik, saya pakai pakaian ini pantas enggak ya, Dik? Mas, aku nganggung ini pantas rak ya, Mas? Begitu. Tidak tergantung lagi dengan orang tuanya. Siap nggih? Secara mental berani menatap sesuatu yang akan terjadi di depan. Ora sidik-sidik gembeng. Ngerti gembeng ora? Tahu gembeng enggak? Tahu ya. Dedek-dedek nangis, Bu. Mas Petrus, Bu. Mas Agung, Bu, nganyelke. Mentalmu harus berubah. Segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, hadapi berdua. Amin. Gitu nggih. Saat ini banyak loh keluarga-keluarga yang mentalnya tidak seperti itu. Nggih. Mandiri. Masalah hidup bersama satu rumah dengan orang tua ora tak bahas. Karena memang dalam masa taraf perjuangan. Dulu saya juga pernah menempati perumahan Mertua Indah. Pernah, tapi ora suwe-suwe ya. Gitu ya. Terus kita berdoa, Tuhan tolong berkati kami ya. Akhirnya Tuhan memampukan. Ya. Gitu. Lalu bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Mas Agung dan Mbak Gista yang dua ini menjadi satu. Ada satu kesatuan yang dikehendaki Tuhan di situ. Nah, untuk menjadi satu ini harus bisa menerobos dimensi-dimensi yang ada. Manusia itu terdiri dari apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Ketiga-tiganya ini harus bisa terpenuhi kebutuhannya sehingga menjadi satu. Begitu. Tubuh kalian perlu sandang, papan, dan pangan. Itu yang disebut kebutuhan jasmani kita. Penuhi kebutuhan itu bersama-sama. Jiwa kita juga punya kebutuhan. Setiap orang ingin disenangkan. Setiap orang ingin dibahagiakan, setiap orang ingin dihargai, ingin dihormati. Itu kebutuhan jiwa. Sebagai pasangan suami istri harus mampu memenuhi kebutuhan itu. Membuat pasangannya bahagia, membuat pasangannya senang,
membuat pasangannya bangga, merasa dihormati dan dikasihi. Karena itu kebutuhan untuk jiwamu, yang disebut kebutuhan psikologis, begitu. Untuk menyenangkan pasangannya perlu pengorbanan, gitu ya. Untuk membahagiakan pasangannya perlu pengorbanan. Yang sering terjadi, kenapa ada persoalan permasalahan dalam kehidupan rumah tangga? Karena pasangannya saling menuntut. Aku itu ingin kau bahagiakan, aku ingin kau hargai, aku ingin kau cintai, aku ingin kau ginikan, bla 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 bla, begitu. Menuntut. Hapuskan itu. Yang terjadi bukan kamu harus melakukan apa untuk aku, namun aku harus melakukan apa untuk kebahagiaanmu, begitu. Supaya Mbak Gista bahagia, Mas Agung harus ngapain, Mbak? Pernah jenengan ngomong? Enggak pernah ya. Nanti ngomong sendiri ya, sharing ya. Nanti di kamar ngomong glenak, glenik, gerenengan. Ojo ngerasani Pak Slamet, ojo ngerasani Pak Petrus, glenak, glenik, ngobrol. Aku ingin kau bahagiakan. Apa yang harus aku lakukan untukmu supaya kamu bahagia? Begitu. Nanti sudah disediakan kamar ya. Pun dicawisi kamar napa dereng, Bu? Dereng nggih, Bu? Mpun nggih. Nanti glenak-glenik begitu ya, ngobrol begitu. Untuk kebahagiaan ke depannya. Begitu ya. Roh. Yang terakhir, kebutuhan roh. Ini kebutuhan spiritual. Kalian orang-orang yang takut akan Tuhan, kalian anak-anak Tuhan harus menjadi satu di dalam roh untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saling mengingatkan ketika yang satu lemah iman, dikuatkan, diteguhkan kembali, diajak bersama menyembah Tuhan, diajak bersama berdoa, diajak bersama beribadah, diajak bersama melayani Tuhan. Supaya ada kesatuan roh. Ketika tiga hal ini terpenuhi, maka kalian akan betul-betul merasakan kasih karunia Tuhan yang artinya menjadi satu itu. Begitu. Mari kita perhatikan lagi ayat 25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Mereka keduanya telanjang, ini berbicara tentang adanya keterbukaan yang satu dengan yang lainnya. Keterbukaan apa, Pak? Pertama, keterbukaan keuangan. Perhatikan baik-baik ini semuanya. Suami istri tidak boleh tutup menutupi tentang keuangan. Harus ada keterbukaan. Saya tidak hanya bicara kepada mempelai, semua termasuk mempelai kawak. Harus ada keterbukaan. Kalau laki-laki, bapak, kepala keluarga sudah tidak terbuka masalah keuangan, dia bisa melakukan apa saja dengan uangnya. Kalau seorang ibu, seorang istri tidak terbuka masalah keuangan, dia bisa beli apa saja tanpa sepengetahuan istrinya. Ini mempelai kedua-duanya bekerja nggih. Ya. Harus ada keterbukaan. Jangan sampai begini. Mas, ini uangku. Ya, duitmu ya duitmu lah. Dek, ini uangku. Ya, duitmu lah. Perhatikan baik-baik. Ketika kalian bekerja, Tuhan dari surga memberkati kalian. Berapapun jumlah berkat kalian, itu datangnya dari sana untuk kehidupan rumah tanggamu. Harus ada keterbukaan. Ketika terima gaji, terbuka dengan istri, terbuka dengan suami. Ini berkat kita, bukan berkatku lagi.
ini berkat kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Milik Tuhan sisihkan dulu. Miliknya Tuhan itu apa, Mas? 1/10 sisihkan dulu. Kembalikan milik Tuhan kepada yang punya. Setelah itu tinggal 90% itu gunakan baik-baik. Minta Tuhan cukupkan. Pasti Tuhan akan memberkati. Karena itu janji firman Tuhan. Keterbukaan yang selanjutnya, keterbukaan pikiran, keterbukaan hati. Kadang-kadang pasangan suami istri nggak mau terbuka, maunya pasangan suruh mengerti. Bukankah kamu sudah mengenal aku bertahun-tahun? Kenapa aku harus ngomong? Kenapa aku harus menyampaikan? Tidak ada salahnya pasangan itu terbuka ngomong. Maksudku seperti ini loh Bu, maksudku seperti ini loh Pak, Mas, Dek, dan lain sebagainya. Lah kadang-kadang pasangan itu nggak mau terbuka, melihat penampilan pasangannya nggak sesuai itu dadak ngomong dengan orang lain. Jane karepku ki bojoku tak kono ngono kuwi lho. Nah daripada ngomong karo ngomong langsung dengan pasangannya. Istri saya kalau pakai pakaian nggak pantas, aku ngomong Mas, tersinggunglah ora pantes kowe nganggo ngono kuwi, saya bilang gitu. Serius. Lah pantes e piye? Iki dibenahi kudu sing ngene. Ya yuk dipermak neng tukang jahit, tak terno neng permak tukang jahit. Apa biar pantes. Karena istri saya itu adalah diri saya, gitu ya. Ada keterbukaan, enak. Begitu. Jangan ngobrol dengan yang lain, nanti malah salah-salah. Bahaya. Sharing dengan temennya lama dulu. Ibu-ibu sharing karo koncone zaman biyen. Bapak-bapak sharing karo koncone zaman biyen sing mungkin ada dalam tanda kutip masa lalu, jadinya enggak baik malah. Lebih baik terbuka dengan pasangannya, itu akan lebih baik. Perlu adanya keterbukaan. Bahkan kemanapun kita pergi, itu juga perlu adanya keterbukaan. Kalau sudah adanya keterbukaan enak Mas. Tidak dicurigai dan tidak mencurigai. Karena kalau dalam rumah tangga sudah ada rasa curiga, itu akan menghancurkan kasih cinta. Bagaimana supaya tidak ada curiga? Maka harus ada keterbukaan. Saya kalau keluar kota juga terus terang kok dengan istri saya. Saya di sini sampai jam sekian, saya nyampe di sini jam sekian begitu. Istri saya, ya hati-hati, ojo lali, engko ndak kuru gitu ya. Gitu. Ada keterbukaan enak. Ya. Kalau nggak ada keterbukaan pasti curiga. Apalagi ibu-ibu Mas. Ibu-ibu perasaannya tajam banget. Segala sesuatu dirasa, dirosok gitu ya. Nggak terbuka, aduh. Nanti lama-lama tersiksa dengan perasaannya sendiri. Inilah maksud firman Tuhan, ya. Harus ada keterbukaan. Mas Agung dan Mbak Gista, lakukanlah segala sesuatu yang telah Tuhan sampaikan kepadamu, ya, dengan baik-baik. Maka hidupmu akan bahagia dan akan diberkati Tuhan. Biarlah renungan ini mengingatkan kalian semuanya. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Engkau ingatkan kami semua dengan firman-Mu yang baru saja kami dengarkan. Tuhan tolong tanamkan dan metrekkan firman ini di dalam hati kami. Ya Roh Tuhan Kudus, berikanlah kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk senantiasa mengingat dan melakukan firman-Mu ini Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersama-sama akan mendoakan dan menyaksikan pernikahan kudus kedua anak-Mu, saudara kami Gista Ririandini dan saudari Petrus Agung Widianto.
Kami serahkan Tuhan prosesi ini, kiranya Tuhan memberkati, Tuhan bekarya melalui hamba-Mu. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sebelum prosesi peneguhan dan pemberkatan nikah saya laksanakan, kita bersama-sama akan mendengarkan lantunan persembahan puji-pujian dari keluarga besar Mbah Karmidi. Kepada keluarga besar Mbah Karmidi, kami persilahkan. Mari.
Kiranya puji-pujian ini menjadikan kemuliaan nama Tuhan. Bapak, Ibu, jemaat dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita semua telah mengetahui bahwa Saudara Petrus Agung Widianto dan Saudara Gista Reriandini pada hari ini akan ditetapkan pernikahannya di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Karena sampai sekarang tidak ada yang keberatan, maka saudara-saudari ini akan kita tetapkan pernikahannya di hadapan Tuhan dan jemaatnya di tempat ini. Sebelumnya mempelai berdua, saya persilahkan mendengarkan ketetapan nikah kudus yang akan saya bacakan. Silahkan mendengarkan ketetapan nikah kudus ini. Seperti pada mulanya Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 16. Selanjutnya kehidupan rumah tangga harus berdasarkan kehendak Tuhan, yaitu Tuhan Yesus Kristus sebagai pribadi yang telah menyatukan kedua belah pihak, seperti firman Tuhan ini. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikian mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kejadian 2 ayat 24. Untuk itu mempelai berdua, saya mohon untuk bangkit berdiri dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan. Mohon bisa disediakan mic-nya. Oh ya. Apakah saudara berdua bersedia pernikahan saudara ditetapkan di hadapan Tuhan dan jemaatnya di tempat ini? Ya, saya bersedia. Apakah saudara berdua bersedia hidup bersama mengatur rumah tangga saudara sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Ya, saya bersedia. Apakah saudara berdua bersedia saling mencintai sampai kematian yang memisahkan saudara? Ya, saya bersedia. Kelak ketika Tuhan mengaruniakan putra dan putri dalam rumah tanggamu, apakah saudara bersedia memperkenalkan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus supaya anak-anak kalian menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya pribadi? Ya, saya bersedia. Pertanyaan khusus mempelai pria. Saudara Petrus Agung Widianto, apakah saudara bersedia menerima saudari Gista Reriandini sebagai istri saudara yang sah dan satu-satunya? Ya, saya bersedia. Pertanyaan untuk mempelai wanita. Saudari Gista Reriandini, apakah saudari bersedia menerima saudara Petrus Agung Widianto menjadi suami saudari yang sah dan satu-satunya? Ya, saya bersedia. Saudara-saudara jemaat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua telah mendengar jawaban mempelai berdua. Saat ini kita menjadi saksi mereka bahwa mempelai yang akan ditetapkan pernikahannya ini tidak ada kendala apa-apa. Untuk itu sebagai hamba Allah, saya akan meneguhkan pernikahan saudara berdua dan nanti bersama Bapak Pendeta Petrus untuk memohonkan berkat Tuhan di dalam doa. Namun sebelumnya kami mohon
mempelai berdua saling mengucapkan janji suci saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya. Sudah hafal apa belum? Baca saja. Oke, silahkan berhadapan, dimulai dari mempelai pria. Saya, Petrus Agung Widianto, mengambil engkau, Gistare Riyandini, sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Mulai saat ini dan seterusnya, aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang atau susah, baik waktu kaya atau miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. Aku berjanji akan mengasihi, menghormati, menghargai, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. Dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Dengan ini, aku menyatakan ikrar cinta padamu. Silahkan Mbak Gista, ucapkan janjimu. Saya, Gistare Riyandini, mengambil engkau, Petrus Agung Widianto, sebagai suamiku yang sah dan satu-satunya, mulai dari saat ini dan seterusnya. Aku berjanji akan setia dan bertanggung jawab sepenuhnya, baik pada waktu senang ataupun susah, pada waktu kaya ataupun miskin, pada waktu sehat ataupun sakit. Aku berjanji akan menghormati, mengasihi, dan melayani, dan selalu hidup bersama-sama dengan rukun dan damai. Dan hanya maut yang dapat menceraikan kita berdua, sebagaimana yang difirmankan Tuhan. Dengan ini, aku menyatakan ikrar cinta kepadamu. Baik, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita semua telah mendengarkan dan menyaksikan janji suci mereka di hadapan Tuhan dan jemaatnya di tempat ini. Oleh sebab itu pada pagi hari ini, mari bersama-sama kita meneguhkan pernikahan mereka dan memberikan berkat kepada Tuhan. Tetap jabat tangan. Berdasarkan janji suci kalian di hadapan Tuhan dan jemaatnya, maka pada hari ini, Sabtu 10 Oktober 2020 jam 10.09, sebagai hamba Allah, saya meneguhkan pernikahan saudara di dalam nama Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Kiranya apa yang telah disatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, Allah maha di atas segala maha, Allah yang kami kenal, kami sembah dan kami alami sebagai Bapa yang baik. Sebagaimana Bapa telah memberkati Adam dan Hawa di Taman Eden, berkat yang sama turun atas kedua mempelai. Berkat anak cucu, berkat hidup berkuasa. Kami percaya Tuhan dengan menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, anak-anak akan hidup berkuasa, tidak lagi diperbudak oleh apapun dan siapapun,
sehingga dalam menjalankan hidup ini hanya satu, untuk kepentingan Kristus dan kerajaannya. Yang percaya ketika Tuhan yang menopang, tidak ada kekuatan musuh yang dapat membinasakan dan menghancurkannya. Dan ketika Tuhan menyertai, apa yang dijamah, disentuh anak-anakmu, diberkati, dilipat kali gandakan. Hamba minta Bapa, biar rumah tangga ini juga menjadi inspirasi bagi generasi ini, di mana mereka rapuh dalam hubungan suami istri. Tapi ada generasi yang berbeda, generasi yang punya komitmen, generasi yang ditopang oleh tangan Tuhan, bahwa rumah tangga adalah sebuah gambaran yang indah, hubungan antara Kristus dan jemaat. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk segala perkara yang terjadi hari ini. Kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Amin. Selamat. Silakan. Saudara Petrus Agung Widianto dan Saudari Gista Reriandini, sekarang kalian sudah sah menjadi pasangan suami istri. Tetap jaga kekudusan pernikahan, rukun, setia sampai maut yang memisahkan kalian. Sekarang untuk mengungkapkan rasa cinta kasih kalian, kenakanlah cincin sebagai tanda cinta kasih kalian. Mari. Gista Reriandini, sebagai tanda cinta kasihku padamu, kupasangkan cincin ini di jari manismu. Petrus Agung Widianto, suamiku, aku pasangkan cincin ini di jari manis tangan kananmu sebagai tanda cintaku padamu. Sekarang Mbak Gista sudah menjadi milikmu, Mas. Mau mengungkapkan rasa cintamu di hadapan Tuhan dan jemaatnya saat ini? Mau gendong boleh, mau dicium boleh, sudah menjadi milikmu kok. Silakan. Gak usah malu terhadap saya, mungkin aku malu metu malah. Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Sudah toh? Mau lagi? Mau terus ke rumah ya? Oke, silahkan pindah tempat lalu menghadap ke sana dulu. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, inilah keluarga baru. Keluarga Bapak Petrus Agung Widianto. Mari kita doakan senantiasa supaya mereka tetap hidup rukun sampai tua dan maut yang memisahkan mereka. Apabila kelak mereka melakukan kesalahan, mari kita ingatkan
dengan kasih Tuhan, supaya mereka tetap hidup di dalam kebenaran. Silahkan menghadap ke orang tua putri dulu. Pak Hadi dan Bu Eni, ini putra putri panjenengan. Nanti Mbak sebetulnya ini mandek sih. Nah, ini putra putri panjenengan. Mas Agung juga putra panjenengan, Mbak Gista putri panjenengan. Doakan mereka, mohonkan berkat dari Tuhan, dan apabila mereka melakukan kesalahan, ingatkan supaya mereka tetap utuh di dalam Tuhan. Silakan menghadap ke orang tua putri. Silakan menghadap ke orang tua putri. Iki menghadap ke sana. Maklum pini nganten biasanya pun nganten menika grogi. Ibu Suryanti Widyastuti kalian Pak D nggih. Ini Mbak Gista juga putri panjenengan, Bu. Terima dengan sukacita. Doakan mereka supaya mereka tetap hidup rukun sampai tua, sampai maut yang memisahkan mereka. Ya. Silahkan menghadap ke saya. Menghadap ke saya. Mas Petrus Agung Widianto dan Mbak Gista Ririandini, panjenengan berdua ada di tempat ini karena kasih karunia Tuhan, ya. Dan di dalam kehidupan kalian selama ini juga karena berkat Tuhan. Namun Tuhan juga telah memakai orang yang sangat berjasa dalam hidupmu. Dari kecil sampai dewasa engkau disayangi, dirawat sedemikian rupa. Segala sesuatu yang engkau butuhkan senantiasa dicukupi. Itu anugerah Tuhan luar biasa. Telah diberi kasih karunia orang tua yang sungguh luar biasa. Namun sebagai anak seperti Pak Slamet dulu juga, kadang kita sering berbuat kesalahan kepada mereka. Kita sering menjengkelkan orang tua kita. Saat ini, saat yang kudus, penuh hikmat, mohon ampun kepada mereka dan mohon doa restu mereka supaya kehidupan kalian diberkati Tuhan. Doa orang tua sangat berarti dalam kehidupan kita, ya. Silahkan mohon doa restu mereka.
Ya. Selanjutnya Majelis GITC Patihan akan menyerahkan surat peneguhan dan pemberkatan nikah pada pagi hari ini. Kita lihat dulu Pak. Kita lihat dulu. Peneguhan dan pemberkatan nikah Saudara Petrus Agung Widianto dan Gista Reriani telah berjalan dengan baik. Ini semua karena berkat Tuhan. Untuk itu mari bersama-sama kita mengungkapkan rasa syukur kita kepada Tuhan dengan mengaturkan persembahan kita bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Dimulai dari mempelainya dulu. Mari. Puji Dia.
mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, karena Tuhan telah berkenan memberkati jalannya ibadah, peneguhan dan pemberkatan nikah kedua anakmu, Saudara Petrus Agung Widianto dan Saudari Gista Reriandini. Semua berjalan sesuai dengan rencana Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur kepadamu Bapa. Perkenankan untuk mengungkapkan rasa syukur kami pada pagi hari ini. Kami bersama-sama mempersembahkan persembahan ini Tuhan. Kiranya Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan, Tuhan sempurnakan. Biarlah persembahan ini menjadikan hormat dan kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah pekerjaan dan pelayanan kami di tempat ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Turunlah kiranya anugerah Allah Bapa dan kasih setia Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus kiranya senantiasa memberkati dan menyertai kehidupanmu dari siang hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Haleluya. Amin. Kami persilahkan duduk kembali. Selanjutnya akan dilangsungkan pencatatan sipil. Ya. Karena petugas pencatatan sipil sudah rawuh dari tadi, langsung saja ya. Ya. Di sini ya. Oh ada. Oh hanya 4 orang. Oh begitu. Karena petugas pencatatan sipil mengendaki hanya 4 orang, dengan hormat Bapak Ibu semua untuk kami mohon meninggalkan tempat duduk.